Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Etika Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Nabila dengan NPM 240621250027. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu etika profesi. Pada materi kali ini saya akan membahas seputar pengertian etika dan profesi, ciri-ciri profesi, prinsip-prinsip etika profesi, kode etik profesi, etika profesi dalam Islam, pelanggaran etika dan sanksinya, serta kesimpulan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian etika dan profesi. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan, watak atau karakter. Secara umum, etika adalah ilmu yang membahas tentang baik dan buruk serta hal dan kewajiban moral manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Etika menjadi pedoman bagi seseorang dalam menentukan tindakan yang benar dan salah. Sementara itu, profesi berasal dari bahasa Latin, yaitu profesio, yang berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Profesi tidak hanya dilakukan oleh sembarang orang, karena memerlukan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan tanggung jawab tertentu. Profesi juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya. Oleh karena itu, seorang profesional dituntut untuk tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tapi juga memiliki sikap dan perilaku yang baik. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika profesi adalah seperangkat norma, nilai, dan aturan moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan profesinya sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, dan profesional. Selanjutnya, ciri-ciri profesi. Suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi apabila memiliki beberapa ciri tertentu. Pertama, memiliki keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang mendalam sesuai bidangnya. Kedua, memiliki komitmen pelayanan kepada masyarakat. Seorang profesional tidak hanya bekerja untuk mendapat keuntungan, tapi juga memberikan manfaat bagi orang lain. Tiga, memiliki otonomi profesional, yaitu kebebasan dalam mengambil keputusan berdasarkan ilmu dan keahlian yang dimiliki. Keempat, memiliki kode etik yang menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Kelima, tergabung dalam asosiasi profesi yang berfungsi menjaga kualitas serta standar profesi tersebut. Dan yang keenam, memperoleh pengakuan dan kepercayaan masyarakat karena kemampuan dan tanggung jawab yang dimiliki. Dengan adanya ciri-ciri tersebut, profesi menjadi pekerjaan yang memiliki nilai dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pekerjaan biasa. Selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip etika profesi. Dalam menjalankan profesinya, setiap profesional harus memegang beberapa prinsip etika. Prinsip yang pertama adalah tanggung jawab. Seorang profesional harus bertanggung jawab terhadap tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Prinsip kedua adalah kejujuran dan integritas. Kejujuran menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan. Seorang profesional harus menghindari segala bentuk kebohongan, manipulasi, maupun penyalahgunaan wewenang. Prinsip ketiga adalah kompetensi. Kompetensi berarti kemampuan yang dimiliki harus terus dikembangkan melalui belajar dan meningkatkan keterampilan agar dapat memberikan pelayanan terbaik. Prinsip keempat adalah kerahasiaan. Informasi yang bersifat rahasia harus dijaga dan tidak boleh disebarkan kepada pihak yang tidak berwenang. Prinsip kelima adalah keadilan dan objektivitas. Seorang profesional harus bersikap adil, tidak diskriminatif, dan mampu mengambil keputusan berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya, penerapan prinsip tersebut sangat penting untuk menjaga kualitas pekerjaan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi yang dijalankan. Selanjutnya ada kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan seperangkat aturan tertulis yang disepakati oleh suatu kelompok profesi sebagai pedoman perilaku dan standar moral yang wajib dipatuhi oleh setiap anggotanya. Kode etik memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, sebagai perlindungan profesi, yaitu melindungi anggota profesi dari tekanan atau intervensi yang tidak profesional. Kedua, sebagai pedoman perilaku, sehingga setiap anggota profesi mengetahui tindakan yang seharusnya dilakukan dalam berbagai situasi. Ketiga, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi dan para profesional yang menjalankannya. Keempat, sebagai sarana pengembangan profesi. Karena kode etik mendorong peningkatan mutu pelayanan dan standar profesional. Dengan adanya kode etik, suatu profesi dapat menjaga kehormatan, kualitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut.
Selanjutnya, etika profesi dalam Islam. Dalam Islam, etika profesi memiliki kedudukan yang sangat penting. Islam tidak hanya mengatur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengatur bagaimana manusia bekerja dan menjalankan profesinya dengan baik. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila mengerjakan suatu pekerjaan, ia mengejarkannya dengan sebaik-baiknya atau secara profesional. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab dan menghasilkan kualitas yang terbaik. Dengan kata lain, profesionalisme merupakan bagian dari nilai-nilai Islam. Dalam etika profesi Islam terdapat beberapa nilai utama. Pertama, amanah, yaitu dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Kedua, itqan, yaitu bekerja secara profesional, teliti, dan memberikan hasil terbaik. Ketiga, sidik atau kejujuran dalam berkata maupun tindakan. Empat, adil, yaitu memperlakukan semua pihak setara tanpa diskriminasi. Kelima, tawadhu, yaitu rendah hati, tidak sombong atas ilmu dan keahlian yang dimiliki, serta selalu terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bagi seorang muslim agar mampu menjalankan profesinya secara profesional sekaligus bernilai ibadah. Adapun dalil Al-Quran tentang etika profesi. Selain hadis, etika profesi juga memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran. Dalil pertama terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Al-ayah Sadaqallahul Azim, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Ayat ini menegaskan pentingnya amanah dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dalam dunia profesi, setiap pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran agar kepercayaan yang diberikan tidak disalahgunakan. Dalil kedua terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Ayat ini memberikan motivasi kepada umat Islam untuk bekerja secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Setiap tanggung jawab yang dilakukan manusia akan diketahui oleh Allah, sehingga seseorang harus selalu menjaga integritas dan profesionalismenya. Melalui kedua ayat tersebut, dapat kita pahami bahwa Islam sangat menekankan pentingnya amanah, keadilan, tanggung jawab, serta profesionalisme dalam bekerja. Selanjutnya, pelanggaran etika dan sanksi. Meskipun etika profesi telah diatur dengan baik, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai bentuk pelanggaran. Beberapa contoh pelanggaran etika profesi antara lain penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, konflik kepentingan yang tidak diungkapkan, pemalsuan data atau dokumen, korupsi, kolusi, dan nepotisme, membocorkan informasi rahasia, serta melakukan diskriminasi terhadap klien maupun rekan kerja. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan berbagai sanksi. Pertama, sanksi moral, seperti teguran, peringatan, dan menurunnya reputasi seseorang di lingkungan profesinya. Kedua, sanksi administrasi, seperti skorsing, pencabutan izin praktik, atau pemecatan dari pekerjaan. Ketiga, yaitu sanksi perdata, yaitu tuntutan ganti rugi atau atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain. Dan yang terakhir adalah sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap profesional harus berusaha menjaga etika dan integritas agar terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran tersebut. Nah, teman-teman, tidak terasa ya, kita berada di penghujung pembahasan, yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa etika profesi merupakan seperangkat norma dan nilai moral yang menjadi landasan penting dalam menjalankan suatu profesi. Etika profesi membantu seseorang untuk bekerja secara tanggung jawab, jujur, adil, dan profesional. Sebuah profesi memiliki ciri-ciri tertentu seperti keahlian khusus, komitmen pelayanan, kode etik, serta pengakuan dari masyarakat. Dalam menjalankan profesinya, seseorang juga harus memegang prinsip tanggung jawab, kejujuran, kompetensi, kerahasiaan, dan keadilan. Dalam perspektif Islam,
Etika profesi didasarkan pada nilai amanah, itqan, sidik, adil, dan tawadu. Nilai-nilai tersebut diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW, ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan pentingnya bekerja secara profesional, tanggung jawab, dan penuh integritas. Jika dikaitkan dengan kehidupan mahasiswa saat ini, etika profesi dapat mulai diterapkan melalui sikap jujur dalam mengerjakan tugas, menghindari plagiarisme, menghargai dosen dan teman, serta bertanggung jawab terhadap setiap amanah yang diberikan. Kebiasaan tersebut akan menjadi bekal penting ketika memasuki dunia kerja dan menjalani profesi di masa depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, syukran kathiran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim, wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.